Untuk ibadah teens, bagi teman-teman berusia 13-18 tahun, dapat mengikuti ibadah Zoom Cleanse of Christ Teens setiap hari Sabtu jam 5 sore. Untuk link teens dapat diakses melalui link yang tertera di layar atau melalui website teens.gbimk.org. Untuk ibadah sekolah minggu bagi anak-anak berusia 0-12 tahun dapat mengikuti ibadah Zoom Cleanse of Christ Kids setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk link sekolah minggu dapat diakses melalui website coc.gbimk.org. Haleluya saudara, shalom. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saat ini mari kita membawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan kami datang untuk menyembah Engkau. Katakan sama-sama saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik. Hadapan-Mu Tuhan dengan segenap hati kami saat ini. Mari yang wanita katakan pujian ini. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan kami datang untuk menyembah Tuhan. Yang wanita saja katakan. Amin. Mari yang pria katakan sama-sama. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Oh, oh. Engkau baik, teramat baik. Ku berikan ucapan syukurku. Ku beri ucapan syukurku, oh padamu Yesus Tuhan. Katakan sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Amin. Teramat baik. Angkat tanganmu saudara sama-sama saat ini. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Lebih sungguh lagi. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik.
Mari saat ini saudara, siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tidak hanya menguatkan saja, tapi dapat mengubahkan setiap hati kita. Bapa, kami buka hati kami saat ini untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu bagi setiap kami saat ini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari katakan pujian ini dari awal saudara. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan, oh Tuhan, Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Amin. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan pada Tuhan, ku bersedia Tuhan, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Amin. Takkan lagi dalam percintaan dunia.
Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Sekali lagi ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawa kami Tuhan dalam perjuangan-Mu. Sembuhkan karakter kami, pulihkan hati kami, agar terarah hanya kepadamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dan berbagi dari kebenaran firman Tuhan. Meskipun masih dalam situasi dan suasana yang sangat terbatas secara virtual, secara online, tetapi saya tetap meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang gak bisa dibatasi oleh apapun. Amin saudaraku. Dan waktu saudara buka hati, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini dan mendengar firman Tuhan ini, saya percaya waktu saudara buka hati, firman Tuhan bisa datang melawat kehidupan kita. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal. Firman Tuhan selalu berhasil untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari sama-sama kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yang kali ini saya ingin mengajak kita menyoroti satu peristiwa, satu kisah di dalam Perjanjian Lama tentang seorang tokoh yang sangat populer sekali. Tokoh ini tentu saudara kenal, namanya Daud. Nah, waktu itu Daud belum menjadi raja Israel, tetapi Daud tentu kita sama-sama tahu dia mengalami begitu banyak sekali perjalanan, kisah dalam perjalanan hidup Daud sangat menarik untuk kita pelajari, dan salah satunya adalah kisah yang kita mau bahas ini dalam peristiwa ini. Mari sama-sama kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada sebuah peristiwa dalam perjalanan hidup Daud. Dia ada di titik nadir kehidupannya. Dan kita mau belajar dari peristiwa ini. Ketika Daud berada di Siklak. Itu sebabnya khotbah ini saya beri judul sebuah pesan dari Siklak. Kita mau belajar. Ada sebuah pesan yang Tuhan mau kirim buat kita. Ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita lewat peristiwa ini. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, 1 Samuel pasal 30. Saran saya nanti sudah bisa baca mulai dari pasal 27, 28, 29 sampai pasal 30 ini. Menarik sekali kisah ini. Nah, saya akan bacakan buat saudara ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan.
Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi saudara bisa bayangkan menangis sampai tidak kuat lagi menangis katanya. Jadi ini menangis yang sangat klimaks sekali. Ini menangis yang sangat maksimal banget saudaraku. Sampai nangis tapi udah gak kuat lagi nangis. Tapi masih mau nangis saudaraku. Tapi udah gak kuat lagi nangis. Jadi saudara bisa bayangkan situasi dan keadaan seperti apa yang sedang dihadapi oleh Daud waktu itu. Jadi ini begitu pedih, begitu menyakitkan, begitu menekan dan lain sebagainya. Ayat yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi saudara bayangkan saudaraku, Daud nangis sampai gak kuat lagi nangis dan gak cukup sampai di situ. Seluruh pasukannya orang yang bersama dengan dia kurang lebih dicatat oleh Alkitab itu ada 600 orang pasukannya saudaraku. Itu 600 orang mau ambil batu lempari Daud dengan batu. Mereka lemparkan semua kesalahan pada Daud. Semua gara-gara Daud menurut mereka itu saudaraku. Jadi sudah bisa bayangkan kalau 600 batu mendarat ke tubuh Daud. Jadi apa Daud saudaraku? Jadi situasinya memang sangat menekan dan menjepit Daud. Tapi saya suka ayat yang ke-6 ini diakhiri dengan sebuah kalimat yang luar biasa kalau menurut saya. Ayat 6, bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulang sekali lagi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah saudara, kalau saudara baca nanti seluruh pasal 28, 29, 30 ini, saudara akan mengerti bahwa mengapa Daud ada di Siklak. Nah ini yang saya mau jelaskan kepada saudara sebelum kita akan menukik kepada poin yang saya mau bagikan secara khusus kepada saudara. Nah apa latar belakangnya? Kenapa Daud sampai ada di Siklak? Kenapa bisa tak terjadi seperti ini? Nah kisah ini saudaraku itu kan diawali oleh sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Coba kita mundur sedikit saudaraku ya. Ini saya mau jelaskan ini kepada saudara supaya saudara mengerti latar belakangnya. 1 Samuel pasal yang ke-27. 1 Samuel pasal 27 ini menjadi background saudara. Ini menjadi latar belakang daripada 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6 tadi yang kita baca saudaraku ya. Peristiwa di Siklak itu. Inilah saudaraku latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Apa yang melatar belakangnya? Kok sampai Daud ada di Siklak dan kemudian Siklak dibakar di bumi hanguskan oleh bangsa Amalek. Nah 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama coba kita lihat. Dia berkata begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Nah ini dia saudara. Saya ulang sekali lagi. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, apa yang melatar belakangi Siklak? Ternyata peristiwanya begini, kita sama-sama tahu kan, Daud mengalahkan Goliat dan Daud kemudian tampil menjadi seorang pahlawan baru di Israel. Dia menjadi seorang idola yang dikagumi oleh begitu banyak rakyat Israel. Kemudian dia diangkat menjadi anak mantu daripada Raja Saul, Raja Israel yang berkuasa waktu itu. Dan singkat cerita kemudian Saul menjadi iri hati kepada anak mantunya ini. Saul menjadi iri hati kepada Daud. Kenapa? Karena Daud lebih populer, Daud lebih terkenal di Israel. Nah itu sebabnya kemudian Saul cemburu, Saul iri dan dia berusaha untuk menyingkirkan. Beberapa kali upaya dilakukan Saul untuk membunuh Daud. Sampai akhirnya Daud harus keluar dari istana. Daud harus lari pergi dari istana Saul. Dan kemudian dia mengembara di padang gurun itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia pernah sembunyi di satu gua yang bernama Gua Adulam. Dan kemudian di situ kemudian berkumpullah orang-orang yang jahat, orang-orang yang bermasalah datang kepada Daud. Dan Daud memuridkan mereka di Gua Adulam itu. Itulah yang menjadi pasukan Daud waktu itu, saudaraku. Nah, kan keinginan Saul untuk menghancurkan dan membunuh Daud
tidak kendor. Itu sebabnya kemudian Saul membentuk sebuah pasukan khusus untuk memburu kemanapun Daud pergi. Kemanapun Daud sembunyi dikejar, saudaraku. Dan kita sama-sama tahu tentu ceritanya bahwa berulang kali Daud berhasil meloloskan diri dari upaya-upaya untuk dibunuh oleh Saul dengan pasukannya. Dan bukan hanya itu, Daud juga punya kesempatan beberapa kali juga untuk membunuh, untuk membalas sebenarnya kepada Saul. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud kan. Nah, sampai satu titik karena upaya untuk menghancurkan Daud, tekanan-tekanan yang diberikan Saul kepada Daud ini bertubi-tubi datangnya. Daud kemudian frustasi. Daud kemudian ada dalam sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Nah, di saat-saat seperti itulah, karena ini datang bertubi-tubi, ini datang berulang kali, enggak hanya sekali, dua kali, upaya untuk menghancurkan dan membunuh Daud dilakukan berkali-kali. Nah, Daud harus melarikan diri, Daud harus sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu membuat Daud mungkin lelah. Dan tanpa dia sadari, iblis menggunakan situasi-situasi dan keadaan-keadaan ini untuk menekan Daud. Sehingga Daud, menurut saya, Daud ada di titik nadir paling rendah dari imannya. Daud mengalami kelemahan yang sangat luar biasa waktu itu. Sampai akhirnya dia kemudian berpikir katanya dalam hati. Itu sebabnya pesan saya sederhana. Berhati-hatilah dengan pikiran kita. Karena iblis dan kerajaan kegelapan itu akan menyerang di area pemikiran kita. Dia akan menghancurkan kita dari area pemikiran kita. Dia akan lakukan semua cara. Bahkan dia menggunakan situasi-situasi dan keadaan-keadaan kita untuk menaklukkan hidup kita. Dan itu dimulai dari pikiran kita. Sama seperti Daud. Ayat ini beritahu kepada kita kan. Daud kemudian berpikir dalam hatinya katanya. Oh, lama-kelamaan, pelan tapi pasti, lambat atau cepat, Saul akan berhasil menangkap saya dan membunuh saya. Kalau begini caranya, saya satu saat juga akan ketangkap dan akan dibunuh. Itu sebabnya kemudian Daud mulai merancang. Oh, kalau begitu saya pergi ke Filistin saja. Saya akan lari ke Filistin. Saya akan sembunyi ke tanah Filistin. Saya akan minta suaka politik di sana. Dan kalau saya pergi ke Filistin, siapa Filistin itu? Itu bangsa yang menjadi musuh. Ya, musuh bebuyutannya orang Israel tuh. Bangsa Filistin. Kalau saya pergi ke Filistin, saya akan tenang di sana. Saul tidak akan pernah bisa cari-cari saya lagi. Saul tidak akan pernah bisa bunuh saya lagi katanya. Itu pemikiran Daud. Dan saya tidak menemukan dari ayat-ayat ini, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Saya tidak menemukan. Daud datang kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Itu yang saya bilang tadi, menurut saya makanya Daud ada di titik nadir daripada imannya. Peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah, tekanan demi tekanan datang menghimpit kehidupannya dan itu bermain, menyerang pemikiran Daud sehingga akhirnya dalam cara berpikir Daud inilah kemudian iblis mengambil tempat, membuat tipu dayanya dan kemudian Daud membuat sebuah keputusan yang menurut saya bukan sebuah keputusan hasil daripada tuntunan Tuhan buat Daud. Tapi keputusan dan pilihan yang dibuat Daud itu karena dituntun oleh ketakutan-ketakutan dalam dirinya, saudaraku. Rasa frustasi dalam dirinya, tekanan-tekanan dalam dirinya. Nah, ini yang membuat akhirnya Daud kemudian memutuskan untuk pergi ke Filistin dan meminta suaka politik. Kalau saudara baca kisah selanjutnya adalah Daud kemudian betul pergi ke Filistin, dia minta perlindungan dari seorang raja Filistin yang bernama Akis. Dan Akis menyambut Daud dan Akis senang dan bukan hanya senang, dia kemudian memperkerjakan Daud sebagai pembantunya, hambanya. Jadi Daud ini menjadi centengnya, ya, menjadi satpol PP-nya. Daud disuruh untuk tumpas ini, tumpas itu, berantas ini, berantas itu. Jadi Daud dipekerjakan oleh Raja Akis. Nah, kalau saudara baca, ini menyedihkan sekali, saudaraku. Daud yang tadinya adalah seorang yang diurapi Tuhan. Daud yang adalah orang yang sebenarnya sudah diurapi Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul kan. Daud tahu itu. Tapi Daud kehilangan identitas itu. Daud sudah melihat pertolongan-pertolongan Tuhan sebelumnya, saudaraku. Bahwa Tuhan meloloskan dia daripada upaya pembunuhan Raja Saul. Berkali-kali Tuhan menyatakan pertolongan dan pembelaannya kepada Daud. Tapi semua itu seperti tertutup. Pandangan Daud tidak bisa melihat
kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya selama ini. Itu bahayanya pemikiran. Jadi iblis bermain di pemikiran kita. Betul kata John Austin, medan pertempuran terbesar kita ada di pikiran kita. Nah, seringkali iblis dan kerajaan kegelapan masuk dalam pemikiran kita. Ketika dia bisa menguasai pikiran kita, maka kita akan dibawa ke ladang-ladang pembantaiannya. Itulah strategi daripada kerajaan kegelapan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud kemudian menjadi hamba daripada orang Filistin. Yang notabene adalah Daud sendiri pernah mengalahkan raksasa orang Filistin. Daud sendiri pernah mengalahkan bangsa Filistin. Ini musuh bangsa Israel, tapi Daud minta pertolongan ke sana. Daud sembunyi di sana, saudaraku. Dan dia diperbudak di sana sebenarnya. Bahkan Daud rela memerangi bangsanya sendiri. Kalau saudara baca nanti Akis memerintahkan dia untuk pergi ke medan pertempuran, hantam semua musuhnya, dan salah satunya adalah bangsanya sendiri. Dan yang lebih menyedihkan adalah, kalau sudah baca nanti kisah ini, Daud tumpas semuanya, tidak ada yang disisakan. Karena Daud berpikir begini, kalau satu orang bisa lolos, nanti satu orang ini akan kasih tahu ke Saul bahwa, oh ada Daud di Filistin, di daerah Filistin sana. Nah, Daud ketakutan luar biasa, saudaraku. Dan akhirnya dia tumpas semuanya, tidak ada yang dia sisakan. Supaya tidak ada lagi orang yang bisa kasih laporan dan informasi kepada Saul. Itu yang dilakukan oleh Daud. Betapa bodohnya Daud waktu itu. Kenapa? Karena pikirannya sudah dikuasai oleh ketakutan-ketakutannya. Nah, sebagai upahnya, kemudian Raja Akis memberikan Siklak kepada Daud. Jadi kenapa Daud ada di Siklak? Itu sebagai sebuah fasilitas yang diberikan Akis kepada Daud karena Daud telah dipekerjakan olehnya. Sehingga Daud dan pasukannya kemudian dikasih satu daerah yang namanya Siklak, dan kemudian Daud dan pasukannya tinggal di situ. Istri dan anak-anak mereka juga tinggal di situ. Nah, suatu hari ketika bangsa Filistin sedang berperang, mau berperang menghadapi Israel, bangsa Israel, Daud sudah siapkan dengan pasukannya karena Raja Akis suruh mereka siap-siap untuk berperang. Tapi ternyata raja-raja Filistin yang lain tidak suka kepada Daud. Dan mereka bilang, nah, Daud bisa jadi pengkhianat buat kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud dipecat. Daud disuruh pulang, tidak boleh ikut masuk dalam pertempuran. Daud disuruh pulang. Beda katanya gini, Daud itu disuruh pulang, di PHK, diberhentikan dari pekerjaannya. Daud gak usah lakukan itu katanya. Dan akhirnya Daud pulang bersama pasukannya. Daud begitu dilecehkan sebenarnya. Daud begitu terhina sebenarnya. Nah, ketika dia sudah pulang, tidak dipakai oleh mereka, dengan kata mereka dipecat oleh raja-raja Filistin. Waktu mereka pulang, mereka kembali ke Siklak, tempat kediaman mereka. Betapa kagetnya mereka, kenapa waktu mereka mendapati ternyata di Siklak, musuh yang bernama bangsa Amalek telah memporak-porandakan tempat tinggal mereka. Siklak di bumi hanguskan, dibakar semua kemah-kemah mereka. Cuma istri dan anak-anak mereka tidak dibunuh. Ditawan saja, ditahan dan dibawa ke markasnya orang Amalek. Nah, waktu Daud dan pasukannya pulang dengan keadaan kecewa, keadaan yang jengkel, kesal, terhina, mereka sampai ke Siklak lebih kaget lagi. Kenapa? Karena situasinya sangat porak-poranda, hancur lebur semua. Itu yang membuat pasukan Daud nggak bisa terima, dan semua pasukan Daud menyalahkan Daud terhadap situasi dan kejadian ini. Itulah yang tadi kita baca kisahnya. Daud nangis, Daud tidak kuat menangis lagi, nangis sampai tidak kuat menangis lagi, dan pasukannya ini mau melempari Daud dengan batu karena mereka melemparkan kesalahan kepada Daud semuanya. Jadi di titik yang paling nadir dalam kehidupan Daud, Daud sedang terjepit, Daud sedang tertekan karena dia dituntun bukan oleh Tuhan. Dia dituntun oleh ketakutan-ketakutan yang dia alami. Sehingga dia membuat keputusan yang keliru dalam kehidupannya. Tapi ini yang saya pelajari. Tuhan tidak pernah biarkan Daud. Di tengah-tengah keputusan Daud yang salah sekalipun, Tuhan tetap ada buat Daud. Dan saudara, kita kembali kepada 1 Samuel pasal 30 tadi. Di saat-saat Daud terjepit, di saat-saat Daud tertekan, mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dia udah gak mampu lagi sebenarnya kan. Semuanya sudah hancur berantakan seperti ini. Terhina, apalagi dilecehkan, saudaraku, apalagi kehilangan istri dan anak-anaknya. Dipersalahkan oleh pasukannya sendiri. Nah, di saat yang seperti itu, saya bersyukur, saya menganggap Daud luar biasa. Kenapa? Daud tidak lari kemana-mana.
1 Samuel pasal 30 bagian terakhir dari ayat yang ke-6 dia berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekali lagi, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya menemukan yang pertama adalah gini, saudaraku. Kalau Alkitab bilang Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, benar berarti Daud sedang dalam keadaan yang lemah. Imannya sedang lemah, kepercayaannya sedang lemah. Itu sebabnya dia memperkuat kepercayaannya. Karena Daud tahu bahwa situasi ini nggak bisa dihadapi dengan kekuatan yang di luar. Ayatnya tidak bilang bahwa begini saudaraku, bahwa Daud menguatkan pasukannya. Daud memotivasi pasukannya. Tidak dikatakan ayat ini berkata Daud kemudian memperlengkapi senjatanya, memperkuat persenjataannya. Tidak. Tapi Alkitab berkata Daud memperkuat kepercayaannya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ada situasi-situasi dalam hidup kita. Dan mungkin banyak sekali situasi dalam hidup saudara yang saudara harus hadapi hari ini. Tidak bisa saudara hadapi dengan kekuatan lahiriah saudara. Saudara perlu menghadapinya dengan sebuah kekuatan manusia yang ada di dalam saudara. Iman saudara. Manusia batiniah saudara yang berkualitas. Selalu prinsipnya begini. Yang ada di dalam saudara. Itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar saudara. Situasi boleh sehoror apapun yang kita hadapi. Tapi selama yang di dalam kita berbobot. Yang di dalam kita kuat. Yang di dalam kita berkualitas. Kita bisa hadapi semuanya. Dan kita akan keluar jadi pemenang dalam kehidupan. Tapi sebaliknya. Kalau yang di dalam kita rapuh. Yang di dalam kita tidak berkualitas. Masalah sedikit saja bisa menghancurkan kehidupan kita, bisa menyapu kehidupan kita. Hari ini saudaraku, di tengah-tengah situasi yang sulit, saya tidak tahu keadaan yang saudara sedang hadapi, tapi satu hal, saya cuma mau beritahu sama saudara, Tuhan ada buat saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi di depan sana. Saya juga tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan hidup saya di depan saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan ada buat saya. Dan saya perlu memperkuat kepercayaan saya kepada Dia. Karena pengharapan kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan kita. Saya ulang sekali lagi, karena pengharapan orang percaya, pengharapan kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Situasi dan keadaan boleh apapun, tapi saudaraku, pengharapan kita ditentukan oleh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Selama Tuhan ada dalam hidup kita, kita punya harapan, kita punya masa depan. Dan itu yang Daud mengerti, dia sebabnya memperkuat manusia yang di dalamnya, dia perkuat imannya, iman yang tadinya lemah, dia perkuat. Kepercayaannya yang tadinya mungkin sedang hancur, lebur, berantakan, dia perkuat itu karena dia tahu. Masalah ini, situasi ini gak bisa dihadapi dengan kekuatan fisik, kekuatan lahiriah. Dia harus hadapinya dengan sebuah kekuatan mental, kekuatan manusia rohani yang hebat. Dan saudara, waktu Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara membaca ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dari 1 Samuel pasal 30, Daud kemudian datang kepada Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman buat Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi Daud kembali datang kepada sumber kehidupannya, yaitu Tuhan. Dia tanya lagi sama Tuhan. Dia dapat tuntunan lagi sama Tuhan. Dia dapat tuntunan dari Tuhan dan Tuhan berkata, kejar Daud, maju, hadapi musuhnya, kamu akan menang. Kamu akan meraih semuanya. Dan betul, baca kisah ini selanjutnya. Daud berhasil memukul bangsa Amalek. Mengalahkan bangsa Amalek dan dia berhasil merebut semua tawanan, istri, anak-anak mereka berhasil direbut kembali tanpa ada satupun yang terluka. Dan mereka mengambil barang-barang yang pernah dirampas oleh bangsa Amalek. Tidak ada satupun yang hilang. Luar biasa. Daud meraih kemenangan yang luar biasa waktu dia memperkuat imannya. Waktu dia memperkuat kepercayaannya. Dia tidak lagi dituntun oleh ketakutan-ketakutannya. Dia tidak lagi dituntun, dipimpin, dipandu oleh situasi dan keadaannya. Tapi Daud dituntun oleh Tuhan dan firman-Nya. Itulah yang membawa Daud kepada jalur kemenangan. Hari ini saudaraku, sebuah pesan dari Siklak sederhana. Perkuat manusia yang ada di dalam saudara. Bangun iman saudara, bangun kepercayaan saudara. Perkuat manusia yang di dalam saudara karena yang di dalam saudara kuat, yang di dalam saudara berkualitas, saudara bisa hadapi semuanya. Dan yang kedua,
Jangan biarkan hidup saudara dituntun oleh ketakutan-ketakutan karena melihat situasi dan keadaan-keadaan saudara. Tapi biarlah saudara tetap dituntun oleh Tuhan. Waktu saudara perkuat iman saudara perkuat manusia di dalam saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang terus membiarkan Tuhan menuntun saudara. Saudara nggak akan biarkan hidup saudara dituntun lagi oleh ketakutan-ketakutan saudara, situasi saudara, kepanikan saudara, yang hanya akan membawa kita kepada keputusan-keputusan yang keliru dalam kehidupan, yang hanya membawa kita kepada pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan. Hari ini saudaraku, perkuat manusia di dalam saudara, perkuat iman saudara, perkuat kepercayaan saudara. Karena saya meyakini gini, di mana ada iman, di situ ketakutan akan pergi menyingkir. Tetapi sebaliknya, di mana ada ketakutan yang menguasai saudara, imanlah yang akan menyingkir pergi. Iman dan ketakutan tidak akan pernah berjalan bersama. Itu sebabnya hari ini putuskan, saudara mau dituntun oleh iman saudara kepada Tuhan, atau hari ini saudara mau dituntun oleh ketakutan-ketakutan saudara karena situasi dan masalah saudara. Saya berdoa buat saudara, supaya hari-hari ini saudara akan tetap keluar sebagai pemenang, apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara. Karena saudara mempunyai kualitas manusia di dalam saudara luar biasa. Karena saudara punya kualitas iman dan kepercayaan yang hebat di dalam Tuhan. Hari ini kalau ada satu dua saudara yang sedang lemah, bangun, perkuat iman saudara. Iman datang dari pendengaran firman. Pendengaran akan firman Kristus Yesus. Itu sebabnya beri telinga saudara, beri hidup saudara, renungkan firman Tuhan. Peluk firman Tuhan, rangkul firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Hidupi firman Tuhan, dan saya percaya saudaraku, saudara akan dituntun dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Bukan berarti tanpa masalah, tanpa tantangan. Tapi di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah-tengah badai sekalipun, saudara akan melihat tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan akan selalu membawa kita ke jalur kemenangannya. Selamat mengalami kemenangan dari Tuhan. Sebuah pesan dari Siklak. Perkuat iman saudara, perkuat kepercayaan saudara, dan biarlah hidup saudara dituntun bukan oleh ketakutan-ketakutan saudara, tapi biarlah hidup saudara dituntun oleh Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau masih berfirman dan berbicara buat kami. Sebabnya hari ini tolong kami Tuhan. Supaya kami terus dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami membiarkan ketakutan-ketakutan karena situasi masalah-masalah kami yang mendrive hidup kami. Hari ini Tuhan tolong umat-Mu supaya mereka dituntun hanya oleh Tuhan dan firman Tuhan. Apapun situasi mereka akan keluar jadi pemenang dalam kehidupan. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Tuhan tidak selesai dengan umat-Mu. Nyatakan terus Tuhan firman-Mu buat umat-Mu. Tuntun mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Shalom saudara-saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan buat lawatan yang indah pada hari ini. Terima kasih juga untuk berkat firman Tuhan yang baru saja disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Elia Duta Makaraung. Firman Tuhan pada hari ini sangat memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa seorang yang seperti Daud pun pernah mengalami krisis yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, Daud tetap percaya dan menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan kita tahu tadi akhirnya Daud mendapatkan kemenangan. Puji Tuhan saudara. Pada saat ini mari kita pun mau belajar daripada firman Tuhan hari ini. Dalam kondisi, dalam keadaan yang terjepit, yang terpuruk sekalipun. Jangan sampai kita berputus asa. Seperti Daud yang bisa meraih pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang sama juga akan menolong kepada kita semua. Terima kasih Pak Elia untuk firman Tuhannya yang memberikan kekuatan dan terus pengharapan kepada kita semua. Nah saudara-saudara, sekarang mari kita akan berdoa saudaraku. Puji nama Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat lawatanmu yang indah pada hari ini. Terlebih buat firman-Mu yang memberikan pengharapan terus-menerus kepada kami ya Bapak. Kami bersyukur kalau kami punya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Tuhan, kami mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami sangat bersyukur buat kondisi pada saat ini di tanah air Indonesia. Kasus COVID mulai makin berkurang ya Bapak. Biar kasih setiamu dan pertolonganmu memulihkan negeri ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kepada siapa lagi kami mau berharap kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan terus hikmat-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami. Mereka boleh mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan yang terbaik untuk memimpin bangsa dan negara ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong juga kepada jemaat-Mu di GBI Muara Karang yang sakit, Engkau jamah, yang di dalam masalah ekonomi apapun juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara, marilah kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.